Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di praktikum struktur diskrit pertemuan ke-6. Selamat pagi semuanya, selamat siang, selamat sore, maupun selamat malam. Oke, di pertemuan 6 ini kita akan membahas materi lanjutan dari Q. Oke. Q mempunyai operasi khusus yaitu operasi NQ dan operasi DQ. Operasi NQ berfungsi untuk memasukkan elemen di akhir. Operasi DQ berfungsi untuk menghapus elemen di awal. Dan implementasi Q dapat menggunakan array maupun linked list. Oke. Materi saat ini kita akan membahas materi mengenai Q pada array. Ilustrasinya seperti berikut. Nah, contohkan kita ilustrasikan terhadap kasir. Nah, jadi misalkan ada orang terus dia ingin membayar belanjaan atau barang belanjaannya. Misalkan si A ini ingin membayarkan belanjaan produknya. Nah, dia masuk ke antrian. Ini yang disebut dengan NQ. Si A masuk, melakukan proses transaksi, terus datang si B juga masuk, terus datang si C. Ini yang disebut dengan NQ. Nah, kemudian ada proses satu lagi yaitu DQ. DQ ini jika si A sudah selesai melakukan proses transaksi, maka si A pasti keluar ya, atau pulang atau ke rumahnya. Terus langkah selanjutnya si B yang akan melakukan proses transaksi. Jadi seperti antrian biasanya. Setelah membahas dari pengertian sedikit Q pada array ini, maka langkah selanjutnya kita akan coba membuka modulnya ya. Nah, nanti untuk modulnya silahkan bisa di-download di forum e-learning. Bisa di-download di e-learning. Kemudian ini ada tujuan praktikumnya. Nah, ini bisa dibaca sendiri ya. Kemudian nanti kalian mengisi NRP di sini. Mengisi NRP, kemudian dan isi nama juga. Nama ya. Nah, setelah diisi NRP dan nama, nanti kalian buat program yang namanya itu kelas Q. Nah, ini programnya sampai sini ya. Nanti kalian buat programnya. Dan juga kalian isi komentarnya. Nah, maksud komentar ini gimana sih? Nah, maksudnya itu kalian mengisi maksud dari kelas Q ini apa? Diisi. Maksud ini apa? Diisi di sini. Nah, gitu. Begitu juga sampai sini ya. Sampai sini. Oke. Nah, kemudian kita akan mencoba membahas apa sih yang terdapat pada program ini. Oke ya. Kita akan coba membahas. Oke. Q pada array. Oke, pada modul ini
kita didapatkan mempunyai variabel max size, front, rear, and item. Maka kita buat variabel seperti ini, di mana ada integer max size, front, rear, integer and item, dan long array. Nah, selanjutnya misalkan kita akan mengisi pada array tersebut nilainya 4 misalnya ya, ada 4, berarti dimulai dari indeks ke 0 ya. Nah, nilai array ini ada 4, kemudian max size nya diisi juga 4 berdasarkan dari nilai array. Front diisi sama dengan 0, rear sama dengan -1, dan item sama dengan 0. Nah, kemudian selanjutnya kita akan mencoba proses enqueue. Nah, terdapat nilai array-nya itu 4 ya, dimana ada indeks ke 0, indeks ke 1, indeks kedua, ketiga. Nah, kemudian kita akan mencoba enqueue 3 atau enqueue nilai 3. Nah, ini ya. Maka indeks ke 0 diisi dengan nilai 3. Sedangkan indeks ke 1, indeks kedua, indeks ketiga kita belum mengisinya karena kita belum melakukan proses enqueue. Nah, sehingga rear-nya berada pada nilai 3. Misalkan kita akan melakukan enqueue nilai 5. Sama, nilai array-nya 4, di mana nilai 3 sudah kita masukkan. Kita akan melakukan enqueue 5, maka enqueue nilai 5 akan masuk di belakang nilai 3. Nah, sedangkan indeks kedua dan indeks ketiga itu kosong, belum diisi. Nah, sehingga rear-nya yang tadinya di nilai 3 maka berpindah ke nilai 5. Itu proses enqueue. Selanjutnya kita akan mencoba proses dequeue. Nah, kita sudah melakukan proses enqueue 3, enqueue 5, enqueue 4 misalnya ya. Nah, tersisa indeks satu lagi ya, indeks ketiga. Indeks ketiga nilainya kosong. Nah, sehingga nilai rear itu berada pada posisi nomor 4 dan nilai front berada pada posisi nomor 3 karena nilai 4 nilai yang dia terakhir dimasukkan. Nah, sedangkan ini yang sedang melakukan proses antrian. Kita akan melakukan proses dequeue. Nah, dequeue akan menghilangkan nomor 3. Nomor 3 akan dihilangkan sehingga frontnya akan berada pada nilai 5 atau nomor 5. Nah, oke, selanjutnya kita masuk ke latihan. Latihan itu ada pada bagian ini juga sama ya, latihan. Ini juga latihan, cuman tugasnya hanya di membuat program dan melakukan komentar. Nah, selanjutnya ini ada latihan nomor 2. Tuliskan output dari program tersebut dan jelaskan. Nah, outputnya apa? Nah, nanti kalian jelaskan. Bisa ya, kalau untuk masalah nomor 2 ini. Selanjutnya, ada nomor 3. Oke, kita baca perlahan-lahan.
lakukan modifikasi terhadap program di langkah 1. Langkah 1 itu yang ini ya. Langkah 1 itu yang ini. Oke, kita kembali lagi. Nah, untuk mensimulasikan antrian yang menunjukkan titik 2, penambahan objek pada daftar antrian. Nah, lakukan beberapa kali sehingga antrian penuh. Oke, sampai sini. Ketika objek ditambahkan pada antrian yang penuh, maka program akan menampilkan keterangan antrian penuh. Terus menampilkan isi antrian. Terus selanjutnya satu persatu objek keluar dari antrian. Ilustrasinya bisa dilihat pada slide berikut, di mana kita mempunyai nilai array 4 ya. Nilai array 4. Contohnya 4. Oke. Nah, kita melakukan input pada scanner, misalnya namanya Andi. Nah, ini ya. Andi, Ahmad, Satrio, Afrizal, Sukran, Mahmud. Tuh. Kita menginputkan nama Andi secara looping, terus kemudian Ahmad, Satrio, Afrizal, Sukran, Mahmud. Nah, sehingga menghasilkan output dari program seperti berikut. Nah, Andi, ketika inputan sudah selesai, penginputan nama-nama ini sudah selesai, maka tampil output dari program tersebut, yaitu seperti ini. Yaitu Andi masuk antrian. Nah, ini tinggal kalian kasih keterangan masuk antrian. Terus Ahmad masuk antrian, Satrio masuk antrian, Afrizal masuk antrian. Nah, nilai dari array tersebut sudah penuh karena nilainya 4 ya. 0, 1, 2, 3. Nah, ketika kita memasukkan Sukran, nama Sukran ini ya, dan Mahmud, maka tampilkan pesan antrian masih penuh, antrian sudah penuh atau gitu. Selanjutnya selama output dia juga menampilkan isi antriannya. Ini masih dalam satu running ya, masih dalam satu output maksudnya. Menampilkan isi antrian, yaitu yang diterimanya hanya Andi, Ahmad, Satrio, dan Afrizal. Dia yang masuk pada antrian. Nah, selanjutnya dari program secara looping satu persatu keluar dari antrian. Andi keluar antrian. Andi keluar antrian sehingga yang tadinya diisi oleh Afrizal tadinya di sini kan. Afrizal sekarang pindah ke indeks ke 2 karena Andi sudah keluar antrian. Nah, kemudian selanjutnya Ahmad keluar antrian. Ahmad yang tadinya Ahmad ada ini, kemudian Ahmad keluar antrian sehingga isi dari array tinggal Satrio dan Afrizal. Sisanya kosong ya. Nah, kemudian selanjutnya Satrio keluar juga. Satrio yang ini keluar juga. Nah, menampilkan pesan Satrio keluar antrian. Sehingga tersisalah satu nama, yaitu Afrizal. Nah, si Afrizal ini tinggal sendirian nih di antrian tersebut. Nilai dari indeks ke 1, 2, 3 itu kosong, sudah kosong.
Selanjutnya, Afrizal juga keluar dari antrian. Sehingga tampilan akhirnya seperti ini. 0, 0, 0, 0. Jadi nilai pada array tersebut 0. Dan menampilkan pesan antrian kosong. 0 person. Terus hasil akhirnya 0, 0, 0, 0. Oke. Mungkin cukup sekian video dari pembahasan modul pertemuan 6. Mohon maaf apabila penyampaian dari saya masih kurang. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.